areal dari Jawa Timur, di areal Batu Malang, diambil dua benda yang sangat berharga sekali. Satu adalah prasasti Sangguran yang sekarang menjadi Minto Stone, dan ada prasasti Erlangga, prasasti Pucangan yang dari 1041 yang memberitahu semua yang kita kenal mengenai salah satu ratu yang hebat sekali, Ratu Erlangga, pada abad 11. Tapi ini stone-nya yang di gudang di Calcutta, ya. Yang lain ada di tempat kediaman Lord Minto. Tapi ini harus ada semacam, you have to have an argued case. Lord Minto tidak akan gamblang kirim kembali. Ini harus dipepetkan, harus ada semacam desakan dari pemerintah Indonesia dengan semua fakta yang nyata, dengan semua penelitian seperti Tom Quist dan Susan Lejeune dan Peter Pott membuat penelitian mengenai Kris di Ponorogo, sehingga bisa dengan bona fide dan valid bisa ada semacam kasus yang bisa diajukan kepada pemerintah dan penghakiman. Oke, dulur-dulur dan rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Javanikan History. Di konten kali ini kita akan kembali mengupas sedikit demi sedikit sejarah kota wisata Batu, tentunya dengan harapan agar konten ini bisa menjadi salah satu media pembelajaran sekaligus agar menjadi pengingat untuk kita semua, terutama para generasi muda, agar sejarah tidak terus tenggelam seiring perkembangan zaman. Berbicara soal kota wisata Batu, siapa sangka kota ini ternyata memiliki sisi historis yang membuatnya istimewa sejak abad ke-9 Masehi silam. Hal ini diketahui dari penemuan sebuah prasasti yang berangka 928 Masehi, yaitu prasasti Sangguran yang memiliki kisahnya sendiri selama berabad-abad lamanya. Prasasti Sangguran yang dulu letaknya ada di desa Mojorejo, kota wisata Batu ini merupakan perwujudan dari surat keputusan Raja Diahwawa yang saat itu berkuasa untuk memberi wilayah otonomi khusus di seputar wilayah Mananjung atau sekarang kita kenal dengan Mojorejo dan seluruh cakupannya, yaitu kota wisata Batu, sebagai wilayah yang berstatus tanah sima atau tanah perdikan, yaitu wilayah bebas pajak, tempat khusus para orang-orang besar dan orang-orang pilihan, serta tempat menempuh pendidikan bagi keluarga kerajaan dan para petinggi-petingginya. Sejarah penemuan prasasti Sangguran ini setidaknya yang tercatat diawali pada dasawarsa kedua abad ke-19, ketika seseorang bernama Colin Mackenzie melihat batu prasasti berbentuk tablet ini berada di wilayah Surabaya, yang kemudian pada tahun 1811 prasasti ini dia berikan kepada Sir Stamford Raffles, yang akhirnya oleh Raffles sekitar tahun 1812 dihadiahkan kepada atasannya yang bernama Gilbert Elliot Murray Kinnaman, atau lebih dikenal dengan nama Lord Minto, yang pada saat itu menjabat sebagai perwakilan kerajaan Inggris di Kolkata atau sekarang disebut Kolkata, India. Dan dari situlah awalnya prasasti Sangguran ini juga disebut sebagai Minto Stone. Tapi setelah penyelidikan arkeologi, diketahuilah asal mula prasasti Sangguran ini berada di wilayah Mojorejo, kota Batu. Batu prasasti ini kemudian dibawa oleh Lord Minto pada sekitar tahun 1813 menuju Kolkata, India, tempat dia bekerja atau bertugas menggunakan kapal EIC, sebelum akhirnya dibawa lagi kampung halamannya di Roxburghshire, Skotlandia, yang naasnya tidak lama setelah membawa prasasti ini
Lord Minto mengalami berbagai kesialan, mulai dari pemecatannya sampai kematiannya pada 21 Juni 1814 di tengah laut saat perjalanan pulangnya. Hal ini kemudian dihubungkan dengan kutukan yang tertera atau terkandung dalam tulisan yang ada di Prasasti Sangguran, yang kurang lebihnya menyebutkan bahwa siapapun yang mengutak-atik ataupun memindahkan prasasti ini akan mengalami berbagai kesialan yang tidak ada habisnya. Dan siapapun yang menginjak tanah Sima atau tanah Pardikan, tempat di mana prasasti ini berasal, yang memiliki niat buruk ataupun perilaku buruk juga akan mengalami berbagai kesialan di hidupnya. Berbicara soal kutukan dari Prasasti Sangguran, seorang sejarawan Inggris bernama Peter Brian Ramsay Carey mengatakan bahwa keluarga Lord Minto secara turun-temurun tertimpa berbagai kesialan, mulai dari kebangkrutan, kehilangan beberapa lahan, dan mempunyai banyak hutang. Beliau juga mengungkapkan kesialan itu juga dialami oleh Thomas Stamford Raffles sebagai pemberi kepada Lord Minto sebelumnya. Hal yang sangat jarang terjadi mengingat baik Raffles maupun Lord Minto sendiri dianggap termasuk sebagai keturunan yang berdarah biru dan orang yang cukup berkuasa di masa itu. Tapi ternyata dalam waktu yang relatif singkat, seolah apapun yang dia punya dan dia capai habis, dan bahkan keturunannya mengalami berbagai kesialan selepas meninggalnya mereka. Terlepas dari benar tidaknya kutukan itu, memang sudah seharusnya prasasti ini dikembalikan ya ke tempat asalnya, karena pertama itu memang warisan sejarah yang sangat berharga untuk kita, dan mungkin itu juga bisa membuka jalan untuk ditemukannya peninggalan-peninggalan lain dari masa lalu, terutama di kota wisata Batu. Upaya pemulangan prasasti Sangguran ini dari Skotlandia ke Indonesia sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2004. Namun, hingga saat ini belum menemui titik terang karena salah satunya prasasti tersebut sudah dianggap sebagai budaya lokal di Skotlandia. Sedangkan pada sekitar bulan Februari tahun 2006, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia mengidentifikasi prasasti Sangguran ini berada di Desa Minto, Edinburgh, Skotlandia. Prasasti ini saat itu dimiliki oleh Viscount Timothy Melgen, putra sulung dari Earl of Minto ke-6. Dan saat itu upaya pemulangan prasasti ini mengalami kegagalan karena pihak dari keluarga Lord Minto meminta kompensasi hingga 70.000 pound sterling, dan sampai detik ini masih belum menemui titik terang sepertinya. Prasasti dari daerah Batu ini dinilai sangat penting oleh budayawan dan sejarawan nasional sebenarnya, sebab prasasti ini adalah prasasti Mataram kuno terakhir yang ditemukan sebelum akhirnya Mataram kuno memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Prasasti ini didefinisikan sebagai pertulisan resmi tertulis di atas batu, logam, dan lontar yang berisikan berbagai hak dan anugerah yang dianugerahkan dengan upacara tertentu, dan sering pula disertai kutukan bagi yang melanggar titah yang tertera di sana. Bagi Kota Batu sendiri, prasasti ini juga penting karena prasasti Sangguran menegaskan wilayah Batu dahulu sebagai wilayah istimewa, tempat masyarakat khusus yang mandiri, tidak masuk dalam kelas-kelas alias kasta yang ada, dan mereka juga mempunyai tempat pemujaan sendiri. Bahkan ada beberapa sejarawan yang berasumsi ada bagian dari masyarakat di Kota Batu zaman dahulu yang merupakan sekelompok penempa logam atau kajurugu salian alias pande yang berperan sangat penting untuk memasok persenjataan perang bagi kerajaan Mataram kuno waktu itu. Dan pasokan persenjataan ini bisa jadi ada kaitannya dengan persiapan dan proses relokasi pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dari asumsi pentingnya jasa para pandai besi inilah yang membuat akhirnya Raja Diyamawa memerintahkan pemberian hadiah seperti tertulis dalam prasasti Sangguran.
Dan prasasti ini dikeluarkan juga atas perintah Raja Dyawawa, raja kerajaan Mataram kuno yang keratonnya berkedudukan di Medang, Jawa Tengah, atau Kedatuan Sri Maharaja I Medang I Bumi Mataram. Isi pokoknya adalah perintah penetapan Desa Sangguran sebagai desa Sima, dan perintah itu akhirnya diterima oleh Mahapatihnya yang bergelar Rakyat Mahapatih I Hinu Kusindok Sri Wisnawikrama atau Mpu Sendok, bersama 2 orang Samgat Momahumah yang terdiri dari Madander yang bernama Pu Padma dan Anggahan yang bernama Pu Kundala. Yang kemudian Mpu Sendok meneruskan perintah Raja Dyawawa dengan menetapkan Desa Sangguran sebagai watak waharu atau menjadi daerah perdikan. Anugerah itu disampaikan kepada seorang punta atau yang saat ini disebut pimpinan keagamaan di Mananjung bernama Dang Acarya, agar penghasilan dari daerah perdikan Sangguran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pemujaan kepada Batara yang dimuliakan di sebuah bangunan suci peribadatan atau yang dulu disebut Batara I Sanghyang Prasada Kabaktian. Bangunan suci itu terdapat di daerah perdikan para pandai di Mananjung, dan itulah yang saat ini disebut sebagai Candi Mananjung yang beberapa waktu yang lalu telah ditemukan. Kedudukan dari daerah perdikan Sangguran ini dan termasuk Candi Mananjung serta cakupan yang lebih luas termasuk seluruh kota wisata Batu dinyatakan dahulu tidak boleh diganggu oleh para patih, Wahuta, dan Mangilala Trawiyah Haji, dan menganggap apapun pajak yang dipungut dari tanah perdikan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dan pada saat upacara penetapan daerah perdikan ini, Punta Mananjung memberikan hadiah dalam jumlah banyak kepada Mpu Sendok dan yang lain, masing-masing berupa uang perak 1 kati dan sepasang wedihan tapis atau semacam kain. Hadiah ini diberikan pula kepada para pejabat lain dari tingkat pusat maupun daerah yang hadir dalam upacara tersebut menurut tingkat kedudukan atau jabatan-jabatannya. Dari situlah akhirnya para peneliti dan para ahli menilai prasasti Sangguran ini adalah bukti nyata bahwa pada permulaan abad ke-10 daerah Batu adalah daerah maju pada zamannya. Sangguran adalah simbol sukses di masa silam, dan prasasti Sangguran juga bisa diposisikan sebagai pembuka zaman sejarah di daerah Batu. Gambaran keistimewaan daerah Batu ini juga akhirnya tersirat dari beragam kerajinan yang bisa dibuat masyarakatnya. Adanya karya-karya selain produksi barang dari besi itu, seperti yang disebut dalam kata-kata di dalam prasasti, ada kata mabubut atau membubut, magawi kisi atau membuat anyaman keranjang, manganamaman atau menganyam, lalu manuwung membuat canang berbentuk piala, mangkalangan atau pertukangan kayu, magawe runggi-runggi atau membuat keranjang, payung welu atau membuat payung bundar, dan mangdiun atau membuat wadah air dari tanah liat atau batu. Ada juga kata-kata yang terkait di dalam prasasti ini terkait kerajinan tekstil, misalnya mangkala atau mencelup kain dengan warna merah, mangual atau memintal, manula atau membuat kain katun, termasuk ada kata-kata pertukangan seperti maparahu. Ada juga manggula atau membuat gula, malurung atau membuat minyak jarak, manyawari atau menjual bumbu-bumbuan, dan masih banyak lagi. Dan dari situlah akhirnya sekitar akhir tahun 2019 ditemukanlah sebuah bangunan yang disebut Prasada Kabaktian atau lebih dikenal dengan nama Candi Mananjung yang ditemukan di Desa Pendem. Dan dari sinilah akhirnya misteri keberadaan Candi Mananjung mulai terkuak. Seperti apa dan apa itu Candi Mananjung, apa hubungannya dengan sejarah kota wisata Batu dan lain-lain, semuanya akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.